Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sampaikan materi untuk dianalisis korelasi dan regresi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja pemaparan materinya dan juga nanti tutorial statistik untuk bisa mengaplikasikan dengan SPSS. Oke, sebelum saya mulai, kita bisa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi hari ini, saya memaparkan materi dulu di analisis korelasi, tetapi nanti secara implikasi kita menganalisis SPSS, saya langsung ke analisis regresi. Karena di analisis regresi itu juga nanti akan muncul output SPSS di analisis korelasi. Oke, saya mulai dulu. Analisis, sebenarnya materi ini sudah pernah saya sampaikan sedikit dulu pada waktu statistik 1, gitu ya. Ini hanya mengulang dan ngelanyahke lah bahasanya gitu. Nanti bisa diulang kembali dengan kita menggunakan SPSS, gitu ya. Oke, analisis korelasi itu adalah merupakan analisis untuk menguji hubungan antar variabel. Bisa hubungan itu simetris, sebab akibat, atau bahkan interaktif. Nah, kuatnya hubungan itu kita simbolkan dengan R, ya. R. Jadi untuk korelasi itu simbolnya R, untuk korelasi regresi gitu ya, itu simbolnya R. Kalau kemarin kita belajar compare mean, itu simbolnya adalah T. Ya. Kemudian nilai atau koefisien korelasi itu berkisar antara minus 1 kurang sama dengan R dan R kurang sama dengan 1, atau minus 1 sampai dengan 1, gitu ya. Nah, pola hubungan di dalam analisis korelasi antar variabel X terhadap Y atau variabel independen terhadap variabel dependen itu tergambarkan seperti ini. Yang pertama adalah menunjukkan hubungan positif. Kalau positif, jika X-nya ini naik maksudnya adalah jika ini X-nya itu semakin bertambah nilainya, itu kan mulai dari 0 sampai dengan yang terbesar ya. Kalau X ke kanan berarti kan positif, bagus. Ke atas Y gitu ya. Menunjukkan adalah itu nilai Y-nya. Jika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Itu kalau positif. Dan jika X-nya turun, maka nilainya Y-nya turun. Itu tergambar kalau pakai titik-titik kayak gini. Coba nanti Anda orat-orat sendiri ya di buku itu ada misalkan X-nya 5. Nah, setidaknya Y-nya itu akan mengikuti, naik juga 3,8 atau 3,5 gitu ya. Kemudian grafik yang kedua ini itu menunjukkan hubungan negatif. Jika X-nya naik, maka Y-nya turun. Dan jika X-nya turun, maka Y-nya naik. Nah, gambarnya kebalik kayak gini. Nah, kebalikannya yang positif. Nah, kalau tidak ada hubungan antar X dan Y, itu titiknya akan berpencar. Ya, titiknya akan berpencar. Selanjutnya adalah, nah, ini prediksi. Nah, kita memprediksi antar garis X terhadap Y. Nah, yang namanya regresi, persamaan regresi itu kan nanti ada sebuah garis dengan ketentuan bahwa Y sama dengan A plus BX. Nah, ini tergambarkan. Nah, jika nanti Anda menganalisisnya menggunakan SPSS, secara otomatis akan langsung sesuai muncul outputnya.
Nah, menginterpretasikan nilai dari R. Jika 0 sampai dengan 0,2 itu sangat rendah, 0,2 sampai dengan 0,4 itu rendah, 0,4 sampai dengan 0,6 sedang, dan seterusnya. Koefisien determinasi atau R kuadrat merupakan koefisien penentu. Ya, koefisien determinasi R kuadrat itu merupakan koefisien penentu. Artinya adalah kuatnya hubungan variabel Y itu ditentukan oleh variabel X sebesar R kuadrat. Jadi, keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen itu ditunjukkan besarannya dengan R kuadrat. Ini. Selanjutnya adalah kalau kita memilih teknik korelasi, ya, jika data kita nominal, maka pakainya koefisien kontingensi. Kalau data kita ordinal, pakainya Spearman ring atau kendal tau. Kalau data kita interval atau rasio, pakainya adalah product moment, korelasi parsial dan korelasi ganda. Nah, yang sering dilakukan oleh peneliti itu ya pakai product moment ataukah kendal tau. Jadi mana sih yang disebut data nominal, mana sih data ordinal, mana sih data rasio, Anda bisa buka lagi di statistik dulu, ya, tentang jenis data penelitian. Oke, tentang pengukurannya di korelasi product moment, ini rumusnya. Kalau yang kemarin ya bilang muncul di analisis hubungan korelat itu menggunakan product moment, ya ini rumusnya, ya, korelasi product moment. Kemudian ini uji signifikansi korelasi. Nah, nanti untuk menguji analisisnya itu kita menggunakan jika T lebih besar dari T tabel maka hipotesis alternatif diterima. Jika T kurang dari T tabel maka hipotesis alternatifnya ditolak. Nah, nanti saya akan jelaskan secara jelas kalau sudah nginput di data SPSS. Nah, kalau korelasi ganda, yang namanya ganda itu ya lebih dari satu. Angka yang menggambarkan arah dan kuatnya hubungan antar dua atau lebih variabel secara bersama-sama dengan variabel lainnya. Nah, ini gambarannya. Misalkan Anda punya X1, X2 terhadap Y. Jadi R1 itu adalah korelat 1 hubungan yang pertama itu korelasi antara X1 dan Y. R2 korelasi X2 dengan Y. Kemudian R besar ada di tengah ini korelasi X1 dan X2 terhadap Y. Jadi secara bersama-sama. Nah, ini gambarannya kayak gini. Nah, ini rumus korelasi ganda. Yang namanya ganda pastinya adalah variabel independennya lebih dari satu. Nah, ini pakai F ya, uji signifikansi, uji statistik F untuk nilai R. Nah, R besar merupakan nilai korelasi ganda, K itu banyak variabel independen, N adalah anggota sampel. Sama kita harus punya kriteria pengujian. Jika F yang kita hitung itu lebih besar dari F tabel, maka hipotesis kita itu diterima. HA kita diterima atau HA0-nya ditolak. Tetapi jika H atau F yang kita hasilkan itu kurang dari F tabel, maka hipotesis alternatifnya ditolak atau H0-nya diterima. Nah, ini ada satu data tapi saya saya lanjutkan lagi. Ini ada analisis, tetapi saya tidak menganalisis data ini. Nanti sekalian data dianalisis regresi. Ya.
Jadi saya langsung ke regresi. Saya buka buku saya, buku statistik saya tentang analisis korelasi dan regresi. Regresi. Jadi saya menganalisisnya langsung ke ganda karena bedanya antara sederhana sama ganda itu hanya di variabel independennya. Kalau di variabel independen itu hanya satu, maka korelasinya sederhana. Kalau regresi ganda itu adalah kalau X-nya atau variabel independennya 2, maka variabel dependennya adalah 1. Nah, regresi ganda itu adalah angka yang menggambarkan antara pengaruh, bilang pengaruh antara 2 lebih variabel secara bersama-sama dengan variabel lain. Jadi Anda nanti bisa menghubungkan atau mengintegrasikan antara mata kuliah metode penelitian yang materi pengolahan data atau analisis data itu dibuka kembali yang baru kemarin saya jelaskan. Nah, ini yang akan diimplikasikan pakai analisis regresi. Nah, sama ya ini. Korelasi ganda itu 2. Nah, saya pakai ini. Saya jika punya data, lama ini ya. Lama itu adalah jam. Apakah ada pengaruhnya EQ apakah ada pengaruhnya lama belajar dengan EQ terhadap prestasi belajar siswa? Jadi anggapannya gini, kalau seseorang yang belajarnya sangat lama, Anda asumsinya adalah orangnya pintar dan bisa menyelesaikan soalnya gitu ya. Bisa menyelesaikan latihannya. Tapi tidak seperti itu juga. Nah, ternyata di sekian jam dia belajar itu tidak memahami sama sekali misalkan. Tapi beda lagi. Hanya ada 1 jam dia belajar, tapi sangat bagus nilainya. Berarti 1 jam ini sangat berbobot atau berkualitas bagi Anda. Nah, itu mau diteliti. Jadi lama belajar dengan EQ terhadap prestasi belajar. Nah, saya buka langsung di SPSS, nanti analisis regresi ya. Menunggu agak lama ini. Oke, untuk analisis regresi, Anda bisa buka SPSS-nya dulu. Kalau sudah, saya kopikan data ini ya. Tidak bisa ini. Saya pindah ke sini.
Kemudian kita kasih nama di sini. Variabel pertama itu adalah lama belajar. Lama belajar dalam bentuk jam ya. Kemudian lama dalam bentuk jam. Kemudian yang kedua tadi itu adalah EQ. Yang ketiga, variabel ketiga adalah prestasi belajar. Ini desimalnya saya nolkan karena memang datanya bukan dalam bentuk desimal. Bilangan bulat ya. Ini sudah seperti ini. Jadi nanti setiap analisis itu Anda harus identifikasi. Kalau kemarin di uji T, input datanya bagaimana? One sample, pahit, independen, analisis one way, two way, itu gimana? Nah, ini kali ini kita ke analisis korelasi, regresi. Kemudian analyze, ya, regression, linear. Saya langsung ke regression, linear. Habis itu dependent-nya, dependent itu adalah terikatnya. Prestasi, EQ, lama belajar, saya pindahkan ke independen, EQ juga independen. Kemudian statistik, nah ini R-square-nya diklik ya, sama deskriptif, confidence interval, continue, habis itu plots. Nah ini yang dependen pindahkan ke Y, Z residu Z ya, Z residunya pindah ke X, ini di klik aja Bu. Kemudian save nggak usah, option juga nggak usah, bootstrap nggak usah ya, and method kita enter, udah kita oke aja. Nah, oke, itu adalah output SPSS-nya. Yang kolom pertama ini menunjukkan deskriptif statistik, yaitu mean dari ketiga variabel ini menunjukkan adalah prestasi 7,7, lama belajar 4,6, rata-ratanya EQ-nya 136. Dan ini standar deviasinya. Lah N atau kelompok yang kita teliti itu orangnya ada 15. Nah, ini kenapa tadi kita nggak menganalisis korelasi? Nah, saya sampaikan di sini, kalau kita menganalisis regresi itu secara otomatis kita akan baca dulu dan harus dibaca korelasinya. Nah, dari hasil analisis korelasi, ini saya copy aja dulu. Saya taruh di sini di analisis regresi. Nah, ini sebenarnya data yang saya baca itu langsung ke hipotesisnya. Ya, saya baca di output SPSS ini ya. Saya pindahkan ke sini. Nah, hasil output SPSS itu menunjukkan bahwa kita baca percent correlation antara lama belajar dengan prestasi itu menunjukkan adalah minus 0,502 ini ya, minus 0,502. Nilai R. Nah, kemudian nilai Y, X2 terhadap Y, EQ terhadap prestasi menunjukkan 0,664. Nah,
Anda kalau ngitung di R itu kita tampilkan, Anda buka buku di tabel R product moment ya, dicari tabel R product moment. Jadi sebelum kita menulis analisis kayak gini, kita tulis rumusan hipotesisnya dulu. Rumusan hipotesis. H0 kita ke kriteria pengujian, di buku sudah ada sebenarnya. Saya kopikan aja. Oke, saya lanjutkan lagi untuk di analisis regresi ini membaca data. Kita tuliskan dulu rumusan hipotesisnya, yakni H0 itu bicara tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, atau X1, X2 terhadap Y. Yang HA adalah ada pengaruhnya. Kemudian kriteria pengujiannya, jika signifikan itu lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, tapi jika signifikan kurang dari alfa, maka H0 itu ditolak. Atau R hitung, karena kita bicara korelasi product moment, jika R yang kita hitung itu lebih besar dari R tabel, maka H0-nya ditolak, tapi kalau R hitung kurang dari R tabel, ya ini R tabel itu di R product moment, maka H0-nya diterima. Itu rumusan hipotesisnya. Saya terus langsung ke interpretasi data. Ini enggak usah karena di
ini tadi ya. Ini tak tulis kembali di interpretasi data. Nah, ini adalah korelasi, menunjukkan nilai korelasi. Nilai R hitung X1 terhadap Y itu minus 0,502. Sedangkan R tabelnya adalah 15 minus 2. 15 itu adalah N-nya. Di N minus 2 itu adalah 0,553. RXY atau R hitung itu lebih besar dari tabel sama dengan minus 0,502. Ternyata lebih kecil ya, 0,576 dengan taraf signifikansi 5%, maka tidak ada hubungan antara lama belajar dengan prestasi. Asumsinya adalah yang belajarnya lama itu tidak tentu prestasinya bagus. Logikanya gitu. Kemudian nilai R hitung X terhadap Y, X2 terhadap Y itu menunjukkan 0,644. Sedangkan R tabelnya adalah 15 ya ini ya, 15 minus 2, 0,576. Nah, dari R tabel RXY 0,644 itu memang lebih besar dari 0,576, maka ada hubungan yang positif antara EQ terhadap prestasi belajar. Artinya adalah sudah meyakinkan bahwa dari hasil analisis ini siswa yang EQ-nya tinggi itu akan membuktikan bahwa prestasi belajarnya bagus. Kemudian Anda lihat di model summary. Nah, model summary itu nanti keluar ada yang disebut R-square. Nah, tabel di atas itu menunjukkan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor atau variabel terikatnya. Besar koefisien determinasi adalah 0,609. Ini mengandung bahwa variabel bebas independennya bisa mempengaruhi variabel dependen sebesar 60,9%, sedangkan 39,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Ya ini ya R-square-nya. Jadi mohon diperhatikan setiap kolom itu mana yang kita butuhkan. Kemudian ANOVA. Nah, besarnya F hitung 9,358 dan nilai signifikansi 0,004 ini jelas kurang dari 0,05. Kita kembali lagi ke kriteria pengujian. Jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 membuktikan bahwa H0-nya akan ditolak. Tapi kalau signifikannya ini kok lebih besar dari alfa 0,05, maka ya H0-nya malah diterima. Kalau H0 diterima kan malah tidak ada pengaruhnya gitu ya. Kalau ini H0 ditolak, jadi variabel bebas itu dapat menjelaskan variabel terikat. Kesimpulannya adalah variabel independen sangat berpengaruh terhadap variabel dependennya. Ya. Yang terakhir adalah output koefisien. Dari tabel di atas itu diperoleh konstanta A 47,380, lama belajarnya minus 2,375, EQ-nya 0,280. Artinya adalah setiap misalkan ya ini coba saya lihat dulu. Nah, ini konstanta itu menyatakan bahwa jika variabel independen itu dianggap konstan. Nah, bahwa prestasi belajar itu menunjukkan rata-rata sekitar 47,380. Nah, kemudian untuk lama belajar menyatakan bahwa minus 2,375 karena memang tadi lama belajar itu nggak ada hubungannya dengan prestasi belajar, maka nilainya minus gitu ya. Kemudian EQ-nya 0,280 gitu. Maksudnya adalah di setiap X1 ataupun X2 kita ganti dengan ukuran lain, maka dia akan mengikuti dan Y ini akan selalu bertambah gitu. Nah, coba Anda
hitung jika X1-nya gitu ya. Jika X1 tadi adalah lama belajarnya. Jika lama belajarnya 4 jam, kira-kira prediksi prestasinya berapa Y-nya? Itu nanti kita bisa jabarkan dari hasil analisis ini. Jika X1-nya misalkan 4 jam, X2 EQ-nya hanya 80 misalkan, nah berapa? Itu ya, itu maksudnya kayak gitu. Nah, ini tentang analisis regresi, sangat mudah sekali untuk kita bisa menganalisis. Silakan implementasikan di rumah dengan menggunakan SPSS-nya masing-masing di analisis regresi. Saya mengulang kembali ini karena dulu di statistik 1 sudah saya sampaikan tapi tidak begitu jelas karena memang belum pakai Bandicam Screen Recorder. Nah, waktu ini saya perbarui pakai Bandicam. Coba nanti diselesaikan dicoba sendiri ya. Outputnya bisa seperti yang saya sampaikan atau enggak. Nah, jadi analisis korelasi regresi ini sangat mudah saya bilang. Sangat mudah sekali. Beda sama uji T, beda sama MANOVA, beda sama uji F, biasanya gitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.